Jadi cang dipingkuti. Nah ini pingkuti gini nah, pingkuti ini potong ke sini. Ini caranya ini nanti digerinda pakai gerinda besar. Ambil pisau contohnya kalau Ya. kasih kentangan. Gak usah ditekan, pelan-pelan aja. Nah, set ya. Ikuti aja gerindanya. Ya. Nah, mantap kan? Tuh hati-hati panas tuh celup sini. Inilah teman-teman, semua anggota kita yang ada biasanya akan membuat bilah mandau di sini. Ngikutin pu juga anak pisau mandau. Nah, Icang ini membuat anak pisau pada mandaunya yang ada. Semoga saja bisa sukses dan jadi pada hari ini teman-teman, karena mandaunya kemarin katanya anak pisaunya belum ada. Nah, pada hari ini empu juga lagi ngerinda bilah mandau pesanan dari saudara kita untuk dipasangkan ke gagang kemau. Nah, semoga saja cocok. Nah ini tadi empu pikir bikin agar dia lebih tepat lagi seperti itu. Nah ini teman-teman bilah tempilan yang mau dibuat bunga natap di atasnya yang miring ini. Nah ini bilah tempilannya memang sudah jadi, tetapi beliau merapikannya semula sendiri. Seperti inilah tempilan yang ada dari tukang tempa. Biasanya kita merapikan sendiri agar lebih kelihatan top, agar lebih kelihatan 100% sempurna. Nah, memang tampilan yang ada bukan tidak sempurna, tetapi ada bentuk-bentuk detailnya yang agak kurang, makanya itu biasanya mereka akan merapikannya sendiri. Nah ini kebetulan beliau memakai kikir besi. Nah ini Ihsan berapa biji sudah mandaunya, dan ini adalah mandau hulu tunggur yang beliau punya. Tuh teman-teman bisa melihat. Nah sulatan lanting bekat. Nah ini hulu tunggurnya buatan dari Ones. Nah ini onesnya. Ones mengukir hulu mandau baleng yang dikerjakannya kemarin. Kita lihat teman-teman sudah mulai berbentuk. Nah, ini beliau membuat bunyi benua itu motif krongo. Nah, motif krongo, motif muka yang berwajah jelek. Nah, itu disebut dengan krongo di dalam motifnya. Atau bahasa umumnya orang benua bilang itu motif boewok. Nah, jadi baleng dengan kemau itu sangat beda dari letak ininya, teman-teman bisa melihat. Nah, kalau kemau tidak seperti itu, tapi ini belumlah sempurna. Nah, nanti jika sudah jadi, teman-teman akan melihat secara sempurna buatan dari Ones. Nah, kita perbesar. Ini motif krongo hulu baleng. Nah, beliau membuatnya dari akar ulin dan diukir secara pelan-pelan sekali agar memperoleh hasil yang sempurna dan akurat. Karena kalau hasilnya tidak akurat, kurang sempurna, kurang pas nanti di dalam desain daripada bentuk hulu baleng, itu katanya Ones kayaknya beliau kurang puas. Nah,
Jadi beliau membuatnya secara hati-hati teman. Nah, mungkin berapa hari lagi Nes kira-kira jadi? Seminggu. Nah, sekitar seminggu lagi katanya baru jadi ulu baleng ini. Belum termasuk sulatan. Sulatan mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari Nes ya. Iya. Nah, berarti sekitar 10 hari baru selesai dagang mandaunya saja. Belum termasuk bilah. Nah, bilah mandau. Itu belum membuat sarungnya, belum membuat belawitnya. Belawit kalau yang bagus itu 1 mingguan Nes ya. Nah, sekitar 1 mingguan. Jadi belawit yang bagus 1 mingguan, belum yang lain-lainnya, belum kita membuat anak pisau. Nah, jadi hulu mandau seperti ini lengkap dengan mandaunya itu paling tercepat 1 bulan. Bisa-bisa lebih, bisa mencapai 2 bulan Nes ya, baru sempurna. Nah, itu kalau kita membuat mandau beneran, mandau tempilan. Artinya bukan mandau tampilan. Kita tidak punya mandau tampilan kalau benua. Kita benua itu tempilan. Mungkin pengertian antara tampilan dan tempilan sudah Empu jelaskan di konten-konten sebelumnya. Silakan bagi saudaraku subscriber yang baru untuk scroll video yang ada agar lebih mengetahui perbedaan penyebutan tempilan dan tampilan, mandau kerja serta lain-lainnya. Itu sudah banyak Empu jelaskan di sana. Tuh. Nah, jadi membuat mandau beneran tempilan ini tidak sama dengan membuat mandau cenderamata atau mandau souvenir. Nah, kalau membuat souvenir itu biasanya itu tidak sampai 1 minggu sudah jadi. Itu bahkan katanya ada yang 1 hari itu bisa jadi 5 sampai 10 buah. Itu mandau cenderamata souvenir. Tapi kalau kita yang mandau tempilan ini nggak bisa. Gitu. Nah, terus terang kalau untuk mandau tempilan ini ada saudara kita bertanya, mandau Dayak mana sih sebenarnya tempilan itu? Tempilan itu jujur saja itu mandau kita khas dari Dayak Benua serta rumpunnya sebagian. Kenapa Empu katakan rumpunnya? Karena tonyoy juga, bentian juga, tuoyan juga, nah, seperti itu, serta saudara kita yang lainnya itu untuk tempilan ini. Nah, ini sudah 100% San? Belum? Sudah, tinggal Sudah ditajamin. Nah, ini sudah 100% rapi, beliau rapikan tadi, tinggal ditajamin. Ininya sudah rapi bener, lurus. Nah, tidak ada sedikit pun celahnya. Teman-teman melihatnya, ininya juga lurus sama sekali tuh. Nah, beliau merapikannya. Mula-mula ini tidak serapi ini, tapi beliau gosok lagi ini, seperti konten Empu yang Empu jelaskan di malam itu. Mungkin teman-teman banyak yang menonton, sehingga menghasilkan bilah tempilan yang 100% sempurna. Nah, ini tinggal pengasahannya saja sedikit itu, maka akan tajam serta sempurnalah tempilan ini. Nah, ini gagang mandau Hulu Tunggur. Teman-teman bisa melihat buatan dari Ones Sulatan Lanting Bekat tuh. Sip. Demikianlah teman-teman atau saudaraku, video atau konten kita pada hari ini, yaitu tentang masalah mandau, tempilan dan lain-lainnya. Tetapi aku hampir lupa ini, ada satu pertanyaan dari saudara kita tentang masalah meluruskan bilah mandau. Empu gimana Empu meluruskan bilah mandau sedangkan bilah mandau itu sudah diserpuh, apakah tidak patah? Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat langsung ke bilah mandaunya Empu yang Empu buat supaya lebih enak dijelaskan. Kita
rubah kameranya dulu sebentar. Tempilan atau mandau pada umumnya selain tempilan, yang diserpuh itu kan di matanya sini saja, di sini. Nah, ini sepanjang ini diserpuh. Jadi bagian di sini tidak ada serpuh. Jadi ketika ini bengkok, kita luruskan masuk di sini, kita tarik sumpamanya begini atau kita tarik ke sana, itu mandau tidak mungkin patah. Nah, itu. Nah, jadi apabila mandau itu sampai patah, itu nggak mungkin lah. Itu. Sedangkan kita menyerpu saja di sini di matanya, itu juga kita pukul di arah besi yang seperti ini. Nah, ketika tempatnya bagus, itu juga tidak mungkin patah karena serpuhan yang kita serpuh, kita tidak serpuh tua. Kalau serpuh tua itu bisa patah, atau dia serpuhnya menengah sedang, itu bisa dipakai. Seperti itulah serpuhan mandau yang ada, agar semua teman-teman bisa mengetahuinya. Lalu ada lagi teman kita bertanya, "Empu, saya punya mandau itu kelihatannya pecah, ada pecahnya. Gimana Empu, apa bisa diperbaiki?" Kalau mandau ada pecahnya itu seperti ini, Empu punya ini. Nah, ini karena serpuhnya ketuaan. Nah, ini udah benar pecah. Nah, ini nggak bisa diperbaiki, teman-temanku semua. Nggak bisa diapa-apain lagi. Maka mandau seperti ini dianggap rusak akhir bilah seperti ini. Nah, ini kan nggak digunakan lagi oleh Empu. Paling ini nanti dipotong-potong dijadikan mata pisau atau mata anak mandau. Seperti itu buat teman-teman semua. Jadi kalau ada bilah mandau yang pecah seperti itu, buatlah bilahnya semula. Tata caranya agar tetap sama dengan sarungnya, bilah yang ada dikirimkan ke pandai besi. Kemudian pandai besi membuat bilah tersebut mencocokkan dengan bentuk bilah mandau yang ada. Nah, itu jadi biasanya sekalian kirim dengan sarungnya agar dipaskan ke sarungnya juga. Maka bilah mandau yang baru cocok kepada sarung yang ada, maka sempurnalah mandau kita tadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa memahaminya. Oke teman-teman, hanya itu edisi kita pada hari ini. Pada siang ini Empu mengucapkan salam sejahtera, semoga sehat selalu buat semuanya. Dan apa yang Empu sampaikan seperti biasa semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Tak lupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua di mana saja berada. Amin.